ngomong. Cuman berarti PH-nya ini membenarkan hal yang ini dong gitu menurut saya gitu ya. Jadi membenarkan hal yang apa yang sebenarnya keliru gitu. Nah, itu tuh jadi indikator saya pribadi, penilaian saya gitu, teman-teman. Namanya hedonitis memang udah iya beda dengan isi laporan itu juga jadi parameter saya gitu, teman-teman. Gitu, saya kasihan yang namanya orang korban korban sebuah tindak pidana, wajar kita kasihan. Dan saya paling nggak suka tentang bully membuli ya, tapi saya juga bisa bisa juga saya head speech, head comment kalau orang duluan, tapi untuk saya memulai saya nggak. Jadi kita juga nggak membenarkan Nikita Mirzani ketika melakukan hate speech ke orang si A si B. Saya nggak pernah membenarkan juga gitu. Tapi ya itulah saya bilang gitu. Ada sesuatu yang dua-duanya menurut saya ada porsi salah masing-masing gitu. Tapi mana sih yang lebih realistis untuk saya bahas gitu ya. Nah, kalau teman-teman bertanya saya membela siapa sih, sebenarnya saya nggak mau jawab karena nanti orang kan persepsinya beda-beda. Yang pasti saya menggunakan logika dan nalar saya, itu yang saya bela. Karena kalau ketika kita mengatakan saya membela kebenaran, that is munafik, teman-teman. Itu munafik. Ketika kita mengatakan kita membela kebenaran, kita akan cenderung memiliki keberpihakan gitu. Artinya kita mengatakan yang kita dukung itu benar, padahal dalam isu hukum teman-teman selalu ingat nggak slogan netizen cendol? Coba masih ingat nggak? Ketika kita membahas isu hukum, apa sih benar dan salah itu, opini itu ada yang salah ada yang benar nggak ketika kita membahas isu hukum? Masih ingat ya? Kalau teman-teman selalu ingat, saya selalu katakan opini dalam kasus hukum itu tidak ada yang mutlak sebuah kebenaran dan tidak ada salah sepenuhnya. Benar dan salah itu hanyalah berdasarkan apa coba? Coba, berdasarkan apa benar dan salah ketika kita membahas kasus hukum? Ketukan apa? Ini baru saya jawab. Nih, benar dan salah di sebuah kasus hukum itu sangat ini ya, sangat apa? Lupa palu. Nih, kita salah teman-teman ketika kita bertanya siapa yang salah dalam sebuah kasus. Saya tadi sudah katakan ya, dua-duanya ada porsi salah masing-masing. Tapi ketika siapa yang paling salah, saya nggak bisa jawab gitu ya. Nah, artinya kalau saya sudah mengatakan ini salah, ini benar, saya udah jadi hakim dong gitu. Itu namanya takabur kalau dalam Muslim. Gitu. Jadi ketika orang mengatakan saya mendukung kebenaran gitu ya, saya mendukung kebenaran dan saya meyakini si A yang benar, lo hakim apa netizen gitu kan, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang benar ini kebenaran loh, itu kita nanti cenderung keberpihakan teman-teman, gitu. Itu menurut saya keliru. Tapi kalau kita gunakan nalar, amin bang, gunakan logika gitu, jangan bawa perasaan. Karena perasaan ini dia kadang-kadang membuat bias, makanya kan ada istilah cinta buta gitu. Ya, saya sepakat kalau nih dibilang si Kosena cantik TikTok 2, betul gitu. Karena makanya ada istilah kan cinta buta, karena orang bawa perasaan, logikanya hilang, jadi dia blow on gitu kalau orang udah bawa perasaan. Gitu teman-teman. Makanya kalau ditanya siapa gitu, saya mengikuti pikiran saya teman-teman. Saya mengikuti pikiran saya gitu, mengikuti logika saya gitu. Karena gini ya, saya bukan mau menyombongkan diri gitu. Saya kebetulan diberikan rezeki bisa dapat beasiswa kuliah hukum. Nah, jadi dalam kuliah hukum itu kita nggak bisa teman-teman bilang kita ngerti hukum gitu ya, padahal hanya membaca di berita. Kemudian saya bukan mendiskreditkan teman-teman atau siapapun ya. Jadi dalam ilmu hukum itu teman-teman ada yang namanya metode penafsiran hukum
Itu menurut saya ya nggak bisa didapatkan hanya dengan membaca situs, nonton video. Itu kita butuh bertahun-tahun untuk sampai di titik kita nggak pintar lah, kita paham gitu. Bang, sebenarnya putusan hukum ada di jaksa atau hakim? Ada di hakim. Tapi jaksa itu kan dia merancang dakwaan, merancang merancang tuntutan gitu. Tanggapan laporan KPK. Ya, menurut saya tentunya laporan ke KPK ini adalah langkah yang strategis untuk Nikita Mirzani. Jadi juga tidak menimbulkan kesimpang siuran lagi. Ini benar nggak sih ada permainan dan rekayasa hukum gitu ya. Artinya ketika Nikita Mirzani melaporkan ke KPK, dia menunjukkan keseriusan atas dugaannya. Jadi teman-teman ingat, di dalam persidangan kemarin Nikita Mirzani tidak pernah dia mengatakan dia menuduh, dia ada kalimat menduga gitu ya. Jadi ketika ada pihak yang merasa dirugikan dan klarifikasi, teman-teman bertanya juga, kok orang nggak merasa, kok klarifikasi gitu ya. Itu betul. Jadi dalam mencari keadilan harus menggunakan logika. Makanya ada namanya logika hukum. Ada juga psikologi hukum gitu. Ada sosiologi hukum. Jadi banyak teman-teman disiplin ilmu untuk menilai sebuah kasus gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa pungkirin, ada nggak sih dokter seseorang menjadi dokter tanpa dia kuliah gitu ya. Ada nggak sih orang menjadi dokter tanpa dia ambil S1 kedokteran dulu? Kan nggak ada gitu. Makanya saya katakan sama juga dengan hukum gitu teman-teman. Gitu. Mungkin ada orang yang paham hukum, tapi orang yang tahu gitu pasti kan dia punya disiplin ilmu. Kalau ditanya bisa dan tidak, itu bisa, tapi apakah hakimnya berani untuk memutar itu? Gitu, apakah hakimnya mau gitu? Karena kan gratifikasi ini merupakan hal yang sensitif teman-teman, dan mempengaruhi marwah lembaga peradilan gitu. Jadi hakim itu sebenarnya sudah tepat ya. Jadi teman-teman juga kita jangan berprasangka berlebihan ya. Jadi hakim itu ketika dia menyatakan bahwa belum saatnya memutar tuh udah benar sebenarnya. Karena gini, ketika memutar sesuatu yang belum tervalidasi ya, dan ternyata ada pihak yang merasa dirugikan misalnya ya, kemudian berdampak lagi dengan tuduhan yang masif. Nah, hakimnya ada potensi nanti teman-teman kena etik gitu. Jadi udah tepat, jadi nanti ada agendanya gitu. Iya, makanya gini. Jadi pertanyaannya, ketika ini kan gini, jadi Miko juga benar ya tadi ini logikanya. Ketika ada orang yang merasa dirugikan dan ini kan jadi dia mengakui dong suara itu gitu ya. Nah, jadi harusnya sih kalau orang-orang ini kan aneh ya. Jadi banyak yang klarifikasi. Kalau kita sih kalau misalnya nggak merasa, nggak perlu klarifikasi lah ya. Gitu sama yang produk MC gitu ya, kan katanya bukan punya A kan beberapa waktu lalu, bukan punya B, tapi ini teman-teman oknum gitu ya yang diduga sebagai penjualnya gitu, banyak klarifikasi kan, bingung juga. Lo kan bukan produk, lo ngapain lo klarifikasi gitu. Jadi itu sebenarnya konyol ya teman-teman gitu. Jadi ketika orang tidak mengakui sesuatu tapi klarifikasinya udah seolah-olah kayak ada something wrong gitu. Iya, betul. Bang, apa bisa dibenarkan tindakan JPU yang mana? Tindakan yang mana? Merekam video. Ini pandangan saya ya, pandangan saya.
apa kalau kita hanya menggunakan frasa apakah jaksa boleh merekam video di saat sidang selesai gitu ya. Kalau kita pakai frasa itu aja ya harusnya boleh ya, karena memang nggak ada larangan eksplisit kan tentang perekaman bagi menggunakan ponsel pribadi di tempat umum dan fasilitas umum. Nah, tapi teman-teman, frasa itu dilihat juga konteksnya ya. Kondisinya apa? Lagi rusuh pertama ya. Itu pertama ya. Kemudian kedua, raut wajah dari jaksa apakah menunjukkan dia tuh empati ke terdakwa? Apakah jaksa itu menunjukkan bahwa dia merasa iba gitu ya, atau merasa simpati lah, atau datar lah kayak ini. Nah, kalau saya perhatikan jaksa itu dia menunjukkan wajah sambil tertawa, membawa foto dengan lari berjalan tergesa-gesa, kemudian langsung menyodorkan di saat terdakwa lagi emosional, kemudian merasa menggebu-gebu gitu ya. Nah, itu kedua ya. Kemudian ketiga, kondisinya lagi rusuh, lagi ricuh. Harusnya tuh dia tuh mengamankan. Jadi harusnya dia tuh lagi bertugas menenangkan gitu, Bu, gitu. Sabar ya atau gimana lah gitu. Apa gitu loh. Jadi maksud saya kalau kita berbicara tentang memvideo dong mungkin boleh, tapi memvideonya dalam kondisi apa gitu. Jadi dalam kondisi apa, dalam waktu apa gitu ya, gitu. Terus dalam ekspresi apa gitu dia memvideokannya gitu. Jadi kompleks teman-teman. Jadi kalau kita menilai sesuatu tuh kita nggak bisa satu konteks saja, tapi dilihat gitu ya, apa dia lagi apa, kemudian konteksnya apa, kemudian waktu timingnya apa gitu. Gitu. Jadi kalau hanya boleh nggak sih memvideo, ya boleh, memang nggak ada larangan kan gitu, gitu. Tapi ingat ya bahwa jaksa itu dia tidak boleh menunjukkan keberpihakan ya, walaupun dia kalau menurut saya sih jaksa tidak harus netral, tapi nggak boleh menunjukkan juga keberpihakan gitu. Jadi tetap menjaga martabat terdakwa gitu ya, gitu. Jadi ketika terdakwa lagi histeris, lagi marah-marah, kemudian lagi kondisinya lagi rusuh, dia merekam ya kan di depan komuknya ya, di depan komuk, nanti komuk tahu nggak, di depan muka gitu. Itu menurut teman-teman, kita lagi marah di video orang, kesel nggak sih? Itu ya. Iya gitu. Jadi tapi saya juga tidak membenarkan ya kemarin itu ketika nggak benar, Nikita Mirzani juga tidak bisa dibenarkan juga kemarin itu. Saya juga rada kecewa juga, kenapa sih harus ada hal-hal kayak kemarin di persidangan gitu. Tapi ya teman-teman nih, terdakwa marah-marah nih ya, saya juga nih terdakwa marah-marah ya, kemudian di situ ada jaksa, ada hakim, ada 3 pihak ya. Menurut teman-teman, dari ketiga pihak ini harusnya yang paling waras siapa sih? Coba, nih ada hakim, ada terdakwa, ya kan, ada jaksa. Yang harusnya paling waras itu siapa gitu? Kita tuh nggak bisa teman-teman berekspektasi terdakwa itu harus waras, harus kalem. Dia tuh lagi tertekan gitu ya. Dari dalam psikologi hukum, terdakwa itu dia dalam kondisi lagi dipensif gitu ya, dipensif yang ekstrim gitu. Jadi hakim dan jaksa ini harusnya lebih mentolerir ya, perbuatan Nikita Mirzani juga tidak bisa dibenarkan gitu ya. Tapi orang yang, jadi ketika kita yang waras, ibaratnya kita kalau head to head ya antara Nikita Mirzani dan terdakwa, harusnya yang lebih logis mendapatkan tekanan tuh siapa sih? Kan terdakwa kan lagi terancam akan kebebasannya, mikirkan anak, mikirkan keluarga, mikirkan keuangan, mikirkan nama baik, banyak yang dipikirkan gitu. Makanya saya bilang ya nggak benar juga marah-marah, apalagi memberikan umpatan gitu ya, kata-kata yang kurang baik ya. Tapi kan kita juga harusnya sih aparat tuh memaklumi ya teman-teman gitu, harus memaklumi, ibaratnya itu ada kok disiplin ilmunya psikologi hukum gitu. Betul, jadi ya itulah maksud saya, harusnya ya jaksa dan hakim ya lebih
ya bisa lebih wise, mature gitu teman-teman. Ini kalau saya lihat jaksa di kasus Nikita Mirzani ini muda-muda gitu ya. Jadi ya mungkin kedewasaan mentalnya tuh belum terbentuk ya. Apakah terdakwa gak boleh bertemu dengan anak? Ya, memang teman-teman kalau secara aturan nggak boleh anak kecil itu masuk ke persidangan gitu ya. Gitu. Kemudian posisinya kan kemarin juga dilarang itu kan lagi menuju masuk ke persidangan. Itu benar nggak salah juga kok jaksa melarang itu. Nanti kan ada jam-jam kunjungannya ada. Nanti setelah sidang atau lagi waktu nunggu itu biasanya ada gitu di jam makan siang apa ini gitu. Saya nggak pernah sih maksudnya di PN Jaksel tuh gimana, tapi kalau di PN Jakbar sama PN Tangerang tuh saya pernah hadir gitu. Jadi bisa berinteraksi keluarga sama terdakwa sambil nunggu persidangan gitu. Ada jamnya gitu. Kalau di PN Jaksel saya belum pernah datang. Hakim tidur ya itu nggak dibenarkan juga. Dan memalukan. Itu. Nah, tapi ini ya, jadi awal ini yang kata Miku nih ya. Di awal Di awal kasus ini baru-baru sidang kan jaksa Dona ya mendapat sorotan kan, tapi ternyata beliau yang paling dewasa loh gitu kemarin dalam beberapa persidangan ini enggak agresif gitu ya, bahkan malah ada di dalam kondisi tertentu malah jaksa Dona yang menunjukkan sisi kewanitaan gitu, empati gitu ya, mengelus-ngelus Nikita Mirzani di saat lagi histeris, nangis. Nah itu teman-teman harusnya gitu, jadi no hard feeling harusnya ya, jadi jaksa tuh walaupun dia menuntut tapi dia harusnya tuh dia mengenyampingkan jangan baper gitu ya tuh ya. Makanya kan kata orang-orang kan dulu tuh jaksa kan dewasa ya, agak lebih tuaan gitu. Nah sekarang ini kan jaksa kan agak lebih muda kan gitu, jadi mungkin ya kesiapan mental untuk menghadapi terdakwa yang model Nikita Mirzani ya kurang siap mungkin ya jaksa yang sekarang gitu. Tapi salut sih, ada 2 jaksa juga yang patut kita apresiasi ya teman-teman gitu. Jaksa Dona sama jaksa yang perempuan satu tuh yang rambutnya kunciran kuda gitu. Iya, yang jaksa yang video tuh sambil ketawa-ketawa. Maksudnya itu loh yang menurut saya yang tidak etis ya. Kalau cuman video doang atau nggak usah raut sedih deh, raut nggak usah berekspresi gitu, tapi sampai ketawa-ketawa kan jadi kayak ngeledekin ya. Tapi apa memang pembawaannya begitu kan kita nggak tahu ya, tapi bukan jaksa Dona yang rambutnya pendek. Iya, udah benar-benar. Saya di Igoy juga lihat ada postingan ada laporan. Tapi siapa tahu ya teman-teman jaksa hakimnya galak-galak sekarang biar nanti pas mutus bebasnya nggak dituduh nerima gratifikasi. Coba amin dong, amin, coba amin gitu ketik. Jadi pura-pura galak dulu gitu. Kadang memang sih serba salah ya teman-teman, mau lembut ada yang komplain gitu ya, galak ada yang komplain juga gitu, kasihan sih kalau hakim kemarin tuh. Tapi kalau tertidur itu sih menurut saya sih agak benar deh memalukan.
gitu, tertidur. Sama yang jaksa yang dua, kalau yang dua itu menurut saya masih tepat kok, namanya orang sidang tuh ya berdebat teman-teman, jadi udah nggak heran. Makanya saya selalu ingatkan ke teman-teman dari awal, sebelum sidang dimulai kan saya selalu ingatkan jangan kaget ya kalau jaksa nanti kesannya tuh menindas gitu secara hukum gitu ya, atau kesannya tuh memberikan tekanan secara hukum ke terdakwa ataupun saksi-saksi gitu. Nah, tapi ketika ada satu jaksa nih yang main HP, memvideo, itu kan baru saya ngomong kan, baru saya mengkritik kan, dua kali kan saya mengkritik itu, yang masker ya, yang pakai yang pas maskeran bersama-sama, kemudian ini kan yang main HP dan sambil memvideo gitu. Bahkan waktu dia tarik-tarikan borgol dan rompi aja saya nggak mau ngomong kan, karena menurut saya udahlah masih tolerir. Tapi ketika jaksanya di persidangan ya, persidangan masih berlangsung menggunakan HP, berbalas pesan, kemudian di saat sidang rusuh, bukannya dia menunjukkan empati dan menunjukkan inilah pengen apa biar menenangkan suasana, malah memvideo kan, itu menurut saya itu konyol dan memalukan. Baru saya ngomong kan, maksudnya baru saya ini kan, kemarin-kemarin saya ngomong masih kelihatan baik kok gitu. Ini Miko saksinya nih, coba Miko kemarin pas DM saya ngomong nggak, hakim sama jaksa masih benar kok, saya bilang gitu. Akhirnya pas sudah rusuh lagi saya saya jadi kayak malu sendiri. Iya, jadi nah, makanya saya bilang kalau kita melihat, bertanyanya hanya gini konteksnya, apakah boleh jaksa memvideo gitu ya saat persidangan? Ya memang nggak ada larangan sih gitu, selama nggak mengganggu jalannya persidangan menurut saya ya. Nah, tapi kan dia merekam itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi sidangnya lagi diskors dan pada ketawa-ketawa kah? Atau dalam kondisi terdakwa lagi emosional dan rusuh kah? Gitu kan, itu juga teman-teman tentang etika gitu ya. Jadi tentang etika profesi gitu ya. Kemudian dia merekamnya dengan posisi apa gitu? Dengan dari jauh kah? Dari mejanya, atau lagi lari-lari terburu-buru sambil ketawa-ketawa gitu. Yang diketawakan ini bukannya kondisinya lagi bukan keadaan lucu gitu. Jadi bukan keadaan lagi happy gitu ya. Jadi ada orang yang lagi sedih, ada orang yang lagi marah-marah gitu ya, yang lagi menuntut pengen keadilan gitu ya, pengen kepastian tentang proses hukumnya, dia video gitu. Itu benar deh, itu moral yang bobrok untuk seorang pejabat negara gitu. Itu makanya saya selalu dari awal, saya yang pernah DM saya selalu bilang, saya selalu bela hakim dan jaksa gitu. Masih benar kok, saya bilang. Yang pernah DM yang tanya, kadang saya debat loh gitu, hakimnya masih benar, jangan pakai perasaan bahas kasus ini, saya bilang gitu. Maksudnya kita jangan menjadi cinta buta gitu. Tapi kalau memang ada penyimpangan ya saya ngomong, teman-teman. Kalau dituntut sih bisa, harusnya sih teman-teman, atasannya sih negor ya. Harusnya sih ada teguran lah gitu. Saya rasa sudah sih, kalau tahu ya, ini kan rame kan gitu. Makanya teman-teman up terus kalau ada postingan tentang penyimpangan-penyimpangan hukum, di repost aja teman-teman, repost gitu. Karena memang Indonesia ini fenomena penegakan hukum di Indonesia ini no viral no justice gitu. Itu kita nggak bisa pungkirin juga. Enggak. Ini sejalan dengan pendapat saya sebelumnya, bahwa ya tugasnya JPU adalah menuntut gitu ya, membuktikan kesalahan. Tapi harus adil teman-teman. Jadi
aduh itu pernyataan apa sih yang nggak mungkin harus adil? Harus adil. Jadi tanpa rekayasa. Harus adilnya tuh bagaimana? Bukannya membebaskan nggak, bukannya tidak menuntut nggak, tapi dalam artian ya udah kalau memang peristiwanya demikian ya demikian gitu. Jadi ya tuntutlah tanpa rekayasa gitu. Kemudian kedua, tetap menjaga martabat dirinya sebagai jaksa penuntut gitu ya, menjaga harkat dan martabat lembaga yang dia emban gitu ya sebagai perwakilan negara menuntut terdakwa, kemudian tetap menjaga harkat dan martabat terdakwa gitu ya, itu dia kan memberikan keadilan dan hak bagi semua pihak gitu. Jadi kalau dikatakan nggak mungkin harus adil ke NM ya itu keliru teman-teman. Gitu. Artinya gini, jaksa itu tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Dia memang menuntut, tapi dia nggak boleh juga yang bawa emosi pribadi gitu. Emosi pribadi yang bagaimana? Ya teman-teman bisa nilai sendiri. Salah satu jaksa yang bawa-bawa HP itu. Beritanya di detik.com semalam lalu, 4 naik 4 tahun. Jadi dia banding, Mira Hayati banding dari 10 bulan naik 4 tahun. Nih kayaknya sih antara jaksa yang banding apa dirinya, tapi kayaknya jaksa deh kayaknya banding. Satu jenguk anaknya. Gitu. Ya, oh ya JPU yang banding kan tuh katanya jaksa. Karena gini, jadi hukumannya tuh jaksa tuh biasanya banding teman-teman ketika hukumnya tuh di bawah 50% dari tuntutannya. Gitu. Itu udah pasti karena dia juga mempertaruhkan kredibilitasnya kan dan integritasnya gitu. Jangankan kurang ya, kadang pernah kok hukumannya lebih tinggi dari tuntutan ada jaksa yang banding. Jadi bukan serta-merta masalah angka doang, tapi dia dianggap tidak akurat gitu dalam melakukan perhitungan. Kalau menurut saya harus disetep ya. Gini, teman-teman, yang saya cukup sayangkan di kasus ini ya, banyak pihak yang kampanye tentang pembuli, tentang bullying. Tapi faktanya ya kan, bahkan ada slogan setelah ada Nikita Mirzani di media sosial tenang, tapi enggak tuh, malah lebih parah kan, gitu. Bahkan sekarang dengan PD-nya di lembaga peradilan saling labrak-melabrak gitu. Itu ya ampun, kayaknya saya dalam sejarah saya ke persidangan ya beneran datang nggak pernah tuh lihat orang labrak-melabrak selain keluarga korban ya, misalnya di kasus-kasus pembunuhan biasanya. Masalah tanggapan JPU video ini kita. Jadi udah 3 kali saya bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi. Nah, kalau ditanya mempertanyakannya gini, boleh nggak sih jaksa memvideokan gitu ya di persidangan ya? Kalau hanya itu kalimatnya ya boleh, ya kan? Boleh ya gitu, karena memang tidak ada larangan eksplisit selama majelis hakim tidak menganggap itu mengganggu jalannya persidangan. Tapi ada pertanyaan lagi harusnya gitulah, bukan tentang hanya memvideo saja, memvideonya dalam kondisi apa, kemudian tujuannya apa gitu. Nah kalau di Nikita Mirzani kemarin kan kondisinya lagi rusuh, ada terdakwa yang lagi marah-marah, yang emosional. Apakah pantas ketika orang marah-marah kita videokan gitu? Ini bukan berbicara jaksa deh, orang normal aja, kita masyarakat biasa, kita warga sipil aja gitu. Ada tetangga kita lagi marah-marah, kita videokan dengan ketawa-ketawa, pantas kah itu gitu? Gitu. Coba nih kita punya tetangga misalnya ya, kita pakai analogi tetangga kita lagi berantem gitu sama orang lah gitu, atau lagi sama kita deh, kita berantem terus kita videoin gitu, kira-kira yang divideoin marah nggak? Pantas gak sih gitu? Amin gitu kan, jadi kan nggak pantas juga gitu. Apalagi kita memvideokannya sambil ketawa-ketawa kan gitu, sambil ketawa-ketawa, sambil
jalan ya kan, apa, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi ini tentang moral ya teman-teman, moralitas dan etika profesi. Aku belum ini Miku. Kalau terlalu teknis begitu saya nggak ini kan, saya bukan praktisi. Nanti saya cek lagi. Karena saya harus melihat dasar hukumnya gitu. Dilaporkan, bisa sih ke komisi ini ya, ke komisi apa, pengawasan jaksa gitu. Jadi paling tinggal tinggal masalah etik doang sih teman-teman. Tapi kayaknya nggak ini juga deh, buang-buang energi juga lapor-laporin begitu. Menurut saya ya, mending terdakwa fokus ke ininya, fokus ke kasusnya, selesaikan. Hah? Ini Valentino dapat berita dari mana lagi? Iya, mending fokus satu tujuan, karena manusia nih. Jadi saya punya buku teman-teman, dulu itu motivator Muslim dari Kanada, namanya Profesor Ibrahim El-Piki. Jadi saya hampir baca buku beliau itu kayaknya lebih dari, kalau nggak salah, 3 atau 4 buku ya. Jadi tentang buku cara berpikir positif, kemudian cara intinya buku-buku tentang motivasi gitu.